situ akan kita temukan itu hebatnya puasa itu. Tapi kita ringkas dengan kata-kata wa amalu mudha'afun wa du'a'u mustajabun. Amalnya orang berpuasa itu dilipat gandakan karena Allah tahu betapa lemahnya kita, supaya kita bagus diberi peluang untuk menutupi kekurangan berpuasa itu. Puasa itu berat ya. Kalau hanya sekedar nggak makan nggak minum gampang, tidur aja dari pagi sampai sore. Kalau hanya tidak makan nggak minum dan membatalkan puasa ringan. Tetapi ternyata puasa tidak sekedar itu. Harus ada beda sedikit antara kita dengan tahun-tahun yang dulu-dulu. Puasa ini harus bagaimana supaya tambah bagus itu. Tadi sudah diberi motivasi, puasa ini merupakan sebuah kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita termasuk yang mana ini? Barangkali kita berlindung pada kata-kata atau menggunakan ungkapan predikat muktasib. Muktasib itu adalah moderat. Kadang-kadang bagus puasa, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat jamaah, kadang-kadang sholat sendirian. Kadang-kadang bagus banget sama hubungannya dengan orang tuanya, kadang-kadang jauh dan seterusnya. Muktasib pertengahan. Tetapi ciri muktasib itu bukan itu yang kita tekankan pada malam hari ini. Kita menggunakan formalnya Imam Hasan Basri. Kelompok muktasib itu adalah mereka yang berpuasa sekedar menggugurkan kewajiban. Sudah, yang penting asal puasa. Yang penting asal sholat, bagaimana wujudnya, kaifiahnya tidak dibicarakan, tidak diupayakan. Ini kelompok yang barangkali menengah, tetapi masih kita pandang kurang ideal. Yang ideal adalah yang ketiga. Kita ini layak nanti pada hari raya itu akan mengatakan minal a'idina wal faizina. Kalau kita menjadi pemenangnya. Pemenangnya siapa? Sabiqun bil khairati biidznillah. Imam Hasan Basri, saya gunakan dia sebagai rujukan ini. Beliau mengatakan orang yang menang berpuasa itu ialah mereka yang tidak sekedar melakukan menjalankan isi daripada rukun puasa. Rukun puasa masih ingat Bu, apa? Berapa isinya berpuasa? Wah, ini kalau nggak bisa suruh bosan ya. Tidak ada apa-apa deh. Jadi rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Hanya dua saja, niat dan imsak saja. Tetapi Imam Hasan Basri mengatakan puasamu kamu sempurnakan dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah itu terbentang, ada yang mengatakan sampai 9, ada 8. Dan nanti sampai di rumah dites untuk putra-putri kita atau ibu tes bapak-bapaknya. Coba sebutkan sunnah yang 9 itu apa saja. Bapak dites atau bapak ngetes ibu, coba tes sunnah puasa itu apa saja. Kali ini saya tidak bicarakan itu, saya tutup dengan begini. Saya akan menggunakan pesan daripada Nabi kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Pesan ini sebenarnya bersifat umum, mujmal, global, tapi akan kita coba kaitkan dengan puasa. Bagaimana pesan Nabi kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadidis safinah fa inna safara fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, kokohkanlah hidup penghidupanmu, karena lautan itu sangat dalam. Dalamnya laut Bu, Bahrun Amik. Pernah dengar, nanti tanya sama putra-putrinya yang sekolah itu. Dalamnya laut yang namanya Palu itu berapa ribu meter. Jadi batang bambu kalau dipanjang-panjangkan berapa harus sampai dasar. Laut itu Bu, sampai dengan 180 meter sinar matahari kan tembus di bawah 80 remang-remang sampai 100 meter gelap gulita. Kalau dalam laut itu puluhan ribu meter itu mana kira-kira itu? Nah, ini belum bisa dilihat dari film-film yang menggambarkan
kehebatan ilmu pengetahuan. Saya ulang lagi, fa innal bahra amikun, laut itu sangat dalam. Belum lagi nanti badai, belum lagi nanti ikan-ikan yang memangsa makhluk yang lain, hiu misalnya dan seterusnya itu. Di dalam penjelasannya ini nanti kalau Bapak baca Nasrul Ibad itu merupakan kitab nanti yang bersarah kepada kitabnya Abu Asqalani, Syekh Nawawi. Saya lupa lagi, jadi pengarangnya itu adalah orang Banten. Jadi Syekh Nawawi ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi orang Banten, kalau orang Imam Nawawi itu di sekitar Baghdad sana itu. Belum mengarang kitab Nasrul Ibad, nasihat bagi hamba. Nah ini saya ambil di sini tadi. Beliau memberi syarah, memberi penjelasan yang dimaksud dengan jadi di safinah itu adalah kokohkanlah niatmu ketika berpuasa. Niat itu disebutkan qasdu syai'in fil qalbi muqtadahinan bi fi'lihi. Niat itu adalah mengkokohkan keinginan di dalam hati. Adapun yang namanya nawa itu lafaz, niat itu pekerjaan hati. Kokohkan, karena di tengah-tengah puasa itu godaannya bukan main besarnya. Masih ingat itu bahwasanya asyamu itu jumlah perisai kita menjadi orang yang terjaga selama tidak kita rusak puasa kita. Apa rusak puasa itu? Junah lam yahdibuha, selama tidak kita rusak puasa kita dengan dusta dan ghibah. Kalau puasa kita kumpul, kalau kita enggak ghibah rasanya kurang nikmat. Kalau kita enggak dusta rasanya kurang meyakinkan orang lain itu. Supaya orang lain percaya kita lakukan yang namanya dusta itu. Sampai-sampai ada dalam pengajian tanya, Pak, kalau kita puasa kemudian kita dusta, batalkah puasa kita? Nah ini nanti mungkin sama Pak Kiai Haji Waris bisa dijawab, puasa kita bisa apa tidak, nanti bisa beliau menjalankan wajib-wajiban. Nah Bapak saya ulang lagi, jadi kokohkan niat, karena kalau kurang kuat bisa kita tergoda. Nah bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, apa pesan dalam abunan Nabi kepada Abu Dzar yang tertulis dalam kitab Nasrul Ibad itu? Yang kedua, Nabi mengatakan begini, khudiz zada kamilan, ambillah bekal yang banyak, yang sempurna. Fa innas safara ba'idun, karena safar perjalanan sangat jauh. Puasa kita kurang lebih sekitar 14 jam waktunya. Kita anggap cukup lama lah 14 jam itu. Nah di dalam kurun waktu 14 jam itu, sekali lagi kita harus punya bekal. Bekalnya karena kita sudah mulai sahur. Sahur itu kita pilih yang mengakhirkan, kita takhirkan puasa kita dengan sahur. Karena fainas sahur itu barokah. Kita upayakan seperti itu supaya memberi kekuatan pada waktu puasa. Ditambah apa lagi bekal kita? Ilmu. Oh gimana ya kalau kita berpuasa begini, batal nggak puasa kita? Kalau kita begini bisa nggak? Kita harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nah ini agak nyimpang ya, agak plesetan sedikit. Kemarin Bapak Ibu kan pernah dengar pembicaraan antara Majelis Ulama Indonesia dengan orang yang memberikan legal kepada kawin beda agama. Bagaimana MUI katakan haram nikah seperti itu? Muhammadiyah juga berbeda haram juga, NU juga iya dalam masalah-masalahnya. Tapi kok masih saja berani melakukan seperti apa itu? Apalagi ada orang yang mengatakan kalau sudah cinta sama cinta, lintas agama nggak jadi masalah. Allahu Akbar, kok berani-beraninya begitu? Ini Pak, jadi makin kesini makin berani. Sayangnya kita kurang begitu sadar. Menjadi orang Islam itu cukup surahnya 4 sajalah, jadi bisa selesai. Puasa ya puasa, tetapi ilmu keagamaan yang lain gimana?
Bagaimana nanti kalau orang tua kita sudah payah sakitnya, kita tempatkan tidurnya seperti apa? Apakah orang tua kita tayamumkan? Apa bagaimana caranya? Kita sendiri kadang-kadang tidak bisa tayamum, loh. Bagaimana bapak ibu kita butuh banget dia itu sholat, butuh bimbingan kerohaniawan, tapi sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana katanya sayang ini hanya dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Yang batinnya harus kita selamatkan orang tua kita, dan orang tua kita beri fasilitas agar bisa beribadah dengan baik. Ilmu ini makin kesini, tapi ini bukan saatnya khawatir kelamaan bicara saya. Sebenarnya saya mau panjang ini. Di mana koreksi kita kepada pengetahuan keagamaan generasi anak-anak kita. Tapi kita tinggalkan yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, wa khafifil himla. Ringankanlah bebanmu itu. Fa innal aqobah ka'udun. Karena jalan kehidupan terjal menjadi seperti itu. Maknanya apa, Pak? Kita beribadah itu kita sesuaikan dengan kemampuan fisik kita. Kalau kita puasa, yang kita tunaikan yang kira-kira tidak mengakibatkan mudarat pada diri kita karena kita berpuasa. Jadi berpuasa, carilah amal yang kira-kira tidak memberikan beban yang berat pada diri kita, apalagi kita lagi berpuasa. Dengan kata lain, carilah, Bapak pilihkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Sunnahnya itu mana yang muakkad atau yang baru muakkad. Ini sampai di sini pun kita juga apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad baru muakkad itu juga. Sementara itu sebagai sisipannya, Bu, orang belajar ilmu itu tidak cukup hanya ceramah dengar-dengar juga, harus dibantu baca buku. Ya, harus membaca. Kalau hari ini catatan buat kita ya, kita suka dengar ceramah. Ceramah itu satu yang berapi-api, wah teriak dan begitu. Yang kedua, yang lucu Pak. Yang ketiga, yang terempet masalah tempat tidur. Oh, itu mungkin yang mata bagus. Tetapi setelah dilihat didengarkan, kira-kira isinya apa? Sampai. Jadi ini salah satu anjuran dari mimbar. Sebaiknya kita juga berupaya menambah ilmu itu tidak cukup hanya mendengar. Kata orang bule, apa yang kita dengar, what I hear, saya lupa. Tapi kalau saya lihat, saya jadi ingat. Tapi kalau saya bisa baca, saya bisa mengamalkannya. Ini jadi kalau begitu, intinya apa ini? Yang ketiga ini, hendaknya kita tambah ilmu pengetahuan. Sayangnya kita termasuk bangsa yang tidak suka baca. Tapi kalau rumpi kuat tetap untuk baca. Buktinya ngaji Quran aja di sini. Kalau sekarang ngaji Quran banyak yang sakit pinggang, yang kacamatanya hilang, atau datang tamu dan sebagainya. Padahal Pak sudah disebut-sebut loh, kubur kita itu terang karena bacaan Quran kita. Sementara kita pasti masuk kubur, gak ada orang yang gak masuk kubur itu. Sementara nanti kita mengajarkan, kamu besok dapat syafaat, kamu besok dapat pertolongan, kuburmu seperti itu, kalau kamu begini. Sayangnya sekali lagi kita, dan yang terakhir, wahis amal. Di dalam beramal, katakan untuk puasa, untuk sholat dan sebagainya itu ikhlaskanlah. Nah, ukuran ikhlas ini berpulang kepada kita masing-masing, tapi yang pasti banyak di antara kita orang yang beramal terpengaruh lingkungan sekitar. Kalau ada orang yang melihat amal kita semangat. Bisa jadi kita panjang-panjangkan itu karena ada mertua, kita panjang-panjangkan bacaan surahnya itu. Tapi kalau nggak ada orang, bisa jadi setelah itu cuma pakai kaos saja itu. Setelah dengan kaos, korden diambil untuk sarung karena tergadang minat begitu. Tapi kalau
Karena apa? Fa'inna tidak, karena sesungguhnya yang memeriksa, yang mengawasi fa'inna tidak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat basirun dan yang maha melihat. Amal apapun yang kita lakukan, jangan beranggapan karena nggak ada yang melihat, nggak punya nilai. Enggak. Sebenarnya saya masih ingin nambah satu lagi. Mudah-mudahan itu nggak marah pada saya, nggak kecewa ya. Satu lagi kata-kata. Celakanya orang beramal itu adalah manakala yang berdosa itu. Yang pertama, nisyanul dzunub al-madiyah fa innallahu mahfudzuh. Ada yang beranggapan bahwasanya dosa masa lampau kita itu lewat begitu saja, sudah selesai. Tahun berapa puluhan tahunnya sudah selesai. Tidak, sekali lagi tidak. Dosa yang kita lakukan tetap terjaga karena ditulis oleh malaikat Raqib Atid itu. Dan yang berikutnya lagi, ini penyakit juga. Zikrul hasanah, kita suka menyebut-nyebut amal kebajikan kita. Padahal yang namanya amal yang kita bangga-banggakan, yang kita sebut berkali-kali itu, kata Nabi, aku bilang amrudan, bisa jadi amal enggak diterima atau diterima. Kita tidak tahu, tadri, kamu tidak tahu. Aku bilang amrudan, diterima atau tidak amalmu itu. Jadi dua aja itu. Sebenarnya ada dua lagi karena sudah waktunya habis. Saya akan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya, buat bapak, buat ibu dan saudara sekalian hadir. Sekali lagi, kalau kurang puas bisa dilihat dalam kitab Nasrullah wasiat yang 4 item. Di situ disebut-sebut tadi itu. Yang pertama Jadidus Safina, yang nomor 2 Mujizat, yang ketiga Qabil Imran, yang keempat Lahirisil Amal. Karena itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam misi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.